Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Taib kiaman salaman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jurusan kira-kira Ya, anak sekarang kita pelajari hari ini adalah pelajaran kebudayaan Islam. Jadi sebelum kita belajar, saya cek kehadirannya dulu ya. Hasan, alhamdulillah hadirkum. Andi Fadil, hadirkum. Afriansyah. Ya, jadi yang lain ada semua. Ada 3 orang yang tidak hadir ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi pelajaran, jadi saya akan tanya dulu. Kita pada minggu yang lalu belajar tentang apa? Kondisi masyarakat yang Islam. Jadi sekarang saya tanya dulu. Ini kondisinya ini apa dulu pada zaman dahulu apa? Mereka pada samaja? Iya. Ini itu apa? Itu apa? Menyembah berhala. Ya, jadi pada waktu dia, pada waktu di gereja orang pada zaman menyembah berhala. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi, ya, jadi materi kita yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi, adapun tujuan yang kita akan pelajari, yang pertama adalah menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan yang kedua yang kita akan pelajari, yang itu bagaimana menjelaskan reaksi dan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi di Mekah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, nah sekarang baiklah kita memasuki materi. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi saya menjelaskan sedikit tentang ini strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi yang kita akan pelajari ini dalam strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ada 5 sub. Yang pertama adalah dakwah dunia, kemudian dakwah hijrah ke Taif dan perjanjian. Nah, sekarang yang kita akan pelajari pada hari ini ada 2, yaitu dakwah rahasia dengan dakwah terang. Ya,
Jadi saya jelaskan sedikit ini mengenai dakwah Syria. Apa itu dakwah Syria? Dakwah rahasia. Dakwah rahasia. Jadi setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, ya jadi ini setelah itu mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, maka Nabi Muhammad SAW mengatur langkah strategi dakwanya. Yang pertama dia lakukan adalah dakwah Syria. Syria adalah rahasia. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga, sahabat, kerabatnya. Jadi dia saya jelasin tadi. Ya. Kemudian apa lagi? Kenapa ini dilakukan dakwah sembunyi? Dia melakukan dakwah sembunyi. Jadi untuk untuk mengantisipasi reaksi keadaan kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi inilah Nabi mengambil langkah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian jadi pada beberapa tahun ya, 3 tahun Nabi melaksanakan dakwah secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi. Ya ada 3 tahun ya. Yang berhasil masuk Islam ada berapa orang? 4. Jadi itu dia mendakwakan rahasia kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang yang terdekatnya. Jadi ada yang masuk Islam. Yang pertama biasa juga disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. Orang yang pertama masuk Islam. Jadi orang yang pertama masuk Islam yang pertama adalah Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Ali adalah sepupu Nabi. Jadi ini setelah Abu Bakar masuk Islam, maka Abu Bakar itu sudah bebas melaksanakan dakwah. Maka banyak lagi sudah bersama ya, banyak lagi sahabat-sahabatnya yang masuk Islam. Siapa di antaranya? Jadi ini kesemuanya ini mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Kenapa dia masuk secara sembunyi-sembunyi? Karena ingin menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman Quraisy pada waktu itu. Jadi karena semakin hari itu ancaman kaum kafir Quraisy semakin bertambah. Yang sekarang baiklah kita pindah ke dakwah terang-terangan. Kemudian yang kedua yaitu dakwah terang-terangan atau dakwah jahar. Apa itu dakwah terang-terangan? Jadi dakwah ini sudah dilaksanakan secara umum di tempat umum ya. Jadi ketika perintah dakwah terang-terangan, maka turun maka Nabi Muhammad SAW mengundang siapa? Mengundang Bani Hashim. Ya, dan beberapa orang apa tujuannya dia mengundang ini? Nabi menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Itu dia menyeru ya, yaitu menyeru kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Semua kerabatnya itu menentang. Siapa yang tidak menentang kecuali siapa? Abu Talib. Abu Talib itu adalah pamannya Nabi. Itu saja yang tidak menentang. Jadi walhasil
terjadi pada waktu itu setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu Allah apa yang terjadi waktu itu. Kemudian Nabi beliau duduk berdiri di atas safa lalu berseru, wahai semua orang. Surahnya, wahai semua orang. Apa lagi? Semua orang. Lalu beliau mengajak mereka kepada jadi sejak itulah terdengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh yang setelah turun ayat surah Al-Baqarah ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa artinya? Maka sampai keluarlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Kafir Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaannya mulai dipermasalahkan dan berhala-berhalanya mulai ditemukan. Nabi jadi setiap saat itu kaum kafir Quraisy selalu mengganggu bagaimana cara jalan apa yang harus ditempuh untuk mengganggu Nabi. Apa yang dilakukan? Mereka berusaha menghentikan dakwah mereka menghentikan beberapa cara. Yang pertama apa? Apa lagi? Membangkitkan kelakuan. Kemudian kemudian kafir Quraisy pada waktu itu dia juga menawarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk kepada agama. Ya, dan tidak keluar dari agama. Dan begitu pula sebaliknya. Dia menawarkan dia mau masuk ke agama Nabi, tetapi dia juga tidak keluar dari kepercayaannya. Tapi setelah turun surah Al-Baqarah yang berbunyi penjelasan singkat ya. Jadi untuk selanjutnya saya jadikan sudah ada pembagian kelompok ya, ada 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini saya memberikan tugas, jadi saya kasih lembar diskusi. Ya, lembar untuk dikerjakan di kelompoknya, diskusi antar kelompok.
Jadi kita mengerjakan tugas ini dengan diskusi bersama dengan anggota kelompoknya, ya. Ya, jadi saya bagikan lembar diskusi. Jadi silakan tulis nama kelompoknya ya. Jadi saya kasih lembar diskusi. Kemudian tugasnya, silakan Anda membaca buku paket. Silakan Anda membaca buku paket. Cermatilah apa yang ada di dalam buku paket tentang materi yang kita pelajari sekarang, yaitu tentang strategi dakwah. Kemudian silakan buat kesimpulan bersama dengan anggota kelompoknya. Sekarang silakan kerja. Ya, sebelum kita kerja, baiklah kita bersalaman dulu. Ya, silakan membaca dari kelompok 1. Kelompok 1 belum, no? Berdiri. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dakwah Aliyah atau dakwah Aliyah. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah-langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan. Ya, sekarang pindah ke kelompok 2. Apa lagi? Coba kelompok 2. Dakwah rahasia yang mulia. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara ceria, rahasia atau sembunyi-sembunyi. Ya, sekarang kelompok 3. Dan Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Aliyah selama
kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Talib lah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir. Ya, jadi itulah tadi hasil dari masing-masing yang usahakan bersama anggota kelompoknya untuk membantu temannya ya. Ya, dari tepuk tangan. Sebelum kita jadi ujian dan sebelum saya membagikan LKPD, jadi ada lembar evaluasi ya. Jadi tadi adalah tugas kelompok dan sebentar ada tugas mandiri. Jadi saya kesimpulkan tadi mengenai dakwah, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, dakwah rahasia. Jadi yang pertama kali dakwah rahasia. Dakwah rahasia itu adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat. Kemudian yang pertama ada yang setelah 3 tahun melaksanakan dakwah, ada 4 orang yang masuk Islam, di antaranya dari istri Nabi Khadijah, yang kedua adalah Zaid, yang ketiga adalah Ali, kemudian yang keempat adalah kemudian dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan itu adalah dakwah jadi dakwah secara umum, secara terbuka. Jadi pada waktu itu walaupun melaksanakan dakwah secara terbuka, semakin hari semakin besar tantangan oleh kaum kafir. Jadi saya kira sudah jelas ya. Jadi untuk sebelum kita tutup, jadi baiknya saya akan membagikan lembar kerja. Jadi setiap jadi saya kasih lembar kerja ya. Silakan dibagi. Lagi ya. Ya, silakan dibagi lembar kerjanya. Yang ini lembar kerja. Siapa lagi yang belum dapat? Ya, bagi ya. Ya, silakan dibagi. Oke, sekarang silakan kerja tulis namanya, kemudian kerjakan itu tugasnya. Silakan kerja. Jadi silakan duduknya kembali untuk mengerjakan sudah dikerja. Jadi silakan kumpul
Pelajaran selanjutnya kita sambung lagi masih strategi dakwah Nabi Muhammad SAW tentang hijrah ke Habasah dan hijrah ke Taif. Jadi sebentar setelah Anda pulang ke rumah, silakan Anda mencari tentang yang berhubungan, misalnya di majalah di tempat-tempat umum yang misalnya mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan di YouTube tentang bahan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kira sudah selesai, jadi baiklah saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Anda baca doa. Ya, baiklah kita tutup dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe in